Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 3 Juni ya. 3 Juni 2021, hari yang semakin baik, tambah bagus, bahkan IHSG langsung masuk ke uptrendnya lagi. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG yang hari ini pergerakannya menarik dan juga beberapa saham yang menarik juga. Sebelumnya buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja via DM Instagram. DM Instagram bisa atau komen YouTube, request analisa dan lain sebagainya. Silahkan, dan kalau saya sudah ada waktu, pasti setiap pertanyaan dari teman-teman akan saya balas. Terus juga pertanyaan-pertanyaan di YouTube akan saya jawab menggunakan netizen bertanya, cuan-cuan saham menjawab. Tapi mungkin saya usahakan weekend besok karena HP saya ini masih rusak, jadi agak susah untuk berkegiatan itu. Seperti itu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Langsung aja, kita akan menganalisa IHSG dulu dari transaksi. Hari transaksi bagus, total 12,672 triliun. Pokoknya masih 12 triliun, makanya pergerakannya juga signifikan. IHSG hampir naik 1%. Kalau misalkan dibanding dari low-nya, ini pasti udah lebih dari 1% ya. Tadi pagi dia sempat turun dulu, lalu naik, seperti itu. Teknikalnya menarik ini, nanti kita cek ya. Lalu pergerakan asing hari ini net buy besar sekali, 1,15 triliun, 1,15 triliun. Itu angka yang besar untuk net buy-nya asing. Udah lama kita tidak menemukan hal-hal seperti ini. Terakhir tuh kalau nggak salah di sini yang asing net buy 1 triliun tuh. Lalu sekarang udah baru terjadi lagi di hari ini. Tambah menarik, tambah optimis juga untuk IHSG yang pasti nanti kita akan menganalisa IHSG seperti itu. Ke saham-sahamnya, untuk kita mulai dari net foreign sale dulu. Yang pertama dipegang oleh BFI Finance, itu 43 miliar, lalu ada Pegas 35,9 miliar, lalu setelah itu ada Tebik 29,8 miliar, lalu ada INKP dan MPMX. Itu untuk yang dijualin asing. Lalu yang dibeli asing, yang pertama ada Bank BCA 428 miliar, jumlah yang besar. Kalau menurut saya BBCA juga udah di 33.000, menarik. Lama kita nggak bahas BBCA, nanti kita bahas BBCA. Lalu setelah itu ada Bank BRI 257,8 miliar, lalu ICBP yang naik 5%. Nah ini menarik sekali nih ICBP, nanti kita ceknya juga 47,9 miliar. Apakah consumer goods atau ICBP mau manggung dengan perhitungan yang baru free float ini, nanti kita cek aja. Lalu ada Bank Mandiri yang udah ke 6250 juga, cakep-cakep ini, blue chipnya serius. Telkom udah 3490, net buy juga 44,8 miliar. Tuh, nanti kita bahas-bahasin tuh. Sekarang kita masuk ke IHSG dulu. Jadi di hari kemarin dan di sini ya, saya ngewanti ketika ada retest atau pullback ke trendline ini harus lihat-lihat, yaitu harinya kemarin ya. Tuh, apakah hari ini bisa masuk atau enggak, itu harus kita cek dulu karena takutnya ini adalah pullback untuk turun lebih dalam. Tapi kalau misalkan dilihat dari candle dan pergerakan hari ini ya, kalau menurut saya ini bukan pullback, tapi berarti kemarin di sini false breakout. Bisa aja seperti itu, karena dia udah nyemplung lagi. Kalau misalkan kita pakai candle weekly, mungkin ini jadinya false breakout ini, waktu kemarin keluar itu dari trendline itu. Atau mungkin monthly 1 bulan. Nah, kalau 1 bulan kayaknya dia belum keluar ya dari uptrend channelnya itu. Misalkan kita bikin uptrendnya 1 bulan, misalkan gini dah. Nah kan, nah di 1 bulanan dia masih belum keluar. Tapi kalau memang kita pakai daily, ya sudah keluar. Kenapa? Karena ya semakin kecil time frame itu volatilitas semakin besar. Kalau misalnya kita pakai 15 menit, pasti shadow-nya juga udah banyak sekali gitu. Jadi kalau menurut saya ini menarik sekali. IHSG ini sudah kembali ke dalam uptrendnya lagi dan tidak terkesan dipaksakan ya, karena masuknya pun bagus juga. Ada net buy asing dari kemarin, transaksi mulai besar, blue chip diakumulasi, dinaikkan seperti itu. Jadi kayak bakal ada tanda-tanda uptrend
lagi kalau menurut saya. Dan karena sekarang dia udah masuk ke sini, ya resisten sekarang di sini 6115 lah kita buletin ya, 6115 itu. Sekarang dia di 6091, berarti masih lumayan ya ke 6115 itu. Kalau misalkan dia bisa breakout ini 6115 ini, kalau menurut saya bakalan cakep sih seperti itu. Cuman yang perlu diingat adalah ini RSI sudah mau masuk oversold dan terasa cepat ya dia mau masuk ke oversold ini. Karena kalau misalkan kita lihat waktu IHSG rally dari bulan September sampai Januari itu masuk ke oversold-nya itu lumayan lama dari sini ya. Dari sini atau sini sampai di sini baru masuk oversold. Itu agak miringannya tuh agak apa ya? Nggak kayak yang sekarang nih lah, kemiringannya gini. Nah, kan. Tapi kalau yang sekarang tuh naiknya terlalu ngegas ini, nggak tahu juga kenapa ini. Apakah bandarnya pada FOMO atau pada kejar target, ya bisa juga. Mungkin mereka menunggu aturan free float baru mulai memainkan IHSG, ya bisa juga. Karena kemarin kan Juni itu kan baru free floatnya dimulai ya, yang saya belum berani bahas karena saya belum begitu paham tentang free float itu. Cuman kalau menurut saya lihat harusnya bagus ini untuk si IHSG ini. Ada tanda-tanda bullish lagi dilihat dari saham-saham blue chipnya yang naik gila-gilaan juga. Seperti itu. Histogram semakin menguat, MACD semakin mengarah ke atas, RSI kemarin juga udah breakout. Cuma nanti mungkin perlu diwaspadai kalau dia udah masuk oversold. Jadi mungkin bakal ada technical koreksi. Tuh, tapi ya kecil-kecil aja seperti itu. Overall kalau saya lihat ini dia sudah kembali bagus kok untuk si IHSG ini. Apalagi kalau misalkan besok dia bisa breakout 6115 ini, wah cakep sekali itu harusnya. Serius, itu minimal besok bisa kembali ke 63 lagi nih. 6392 tuh. Nanti kalau misalkan bisa breakout penan, entah penan atau ini mau dibikin atau mungkin IHSG konsolidasinya pakai flag bisa juga, pakai descending triangle juga bisa juga. Misalkan pakai supportnya di sini ya berarti ya 5737 ini. Berarti kan bisa juga dia bikin descending triangle ini. Nah, misalkan gini. Nah, misalkan kayak gini kan jadinya kan polanya kan descending triangle. Itu ya bisa juga kalau misalkan nanti breakout lanjut ke atas bisa juga. Yang penting IHSG butuh breakout garis warna birunya ini. Kalau misalkan dia bisa breakout, saya yakin cakep banget sih ini. Tapi kalau dilihat tanda-tandanya ya harusnya bisa. Tapi kita lihat aja nanti ya apakah berhasil breakout atau enggak seperti itu. Masih menarik dilihat dengan tanda-tandanya. Dan untuk resistennya itu tadi ya, untuk support berarti kita udah kembali ke area 6000, jadi supportnya ada di area 6000. Kalau terdekat sini nih, sini ada support nih sekitar 6061, lalu di garis trendline ini juga ada, itu sekitar 6040, 6050, lalu setelah itu 6000. 6000 itu support psikologis yang harusnya kuat juga. Kemarin bahkan udah dites juga 6000 itu. Cakep IHSG ini harusnya Juni ini bisa rally sih sampai akhir tahun lah minimal lah, karena banyak saham-saham yang potensial, banyak saham-saham yang belum pada jalan, kayak Consumer Goods itu kan belum pada jalan tuh. Nah seperti itu. Untuk IHSG yang pasti tetap batasi resiko karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya dengan IHSG. Kalau tiba-tiba pullback terus dibanting turun ya bisa juga, tapi kalau dilihat dari tanda-tandanya harusnya enggak sih. Harusnya IHSG kembali bullish, tinggal pilih saham-saham yang bagus seperti itu. Itu untuk IHSG. Sekarang kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang di net sell dulu aja ya, karena hari net buy-nya besar. Kita cek ya di net sell aja. Kita mulai dari Bevin. Ini saham bagus sebenarnya Bevin ini. Nah ini menarik ternyata Bevin ya teman-teman ya. Sepertinya dia udah breakout sepertinya, tapi tidak tahu juga. Ini kan dia konsol di sini ya. Kita lihat chart ke belakang. Oh, dia baru IPO 2000. Oh enggak. Nah, ini dia calon-calon all time high. Kalau menurut saya ini Bevin ini dia udah masuk ke area supply lagi. Dan kalau misalkan dia bisa sampai breakoutnya 900. Kalau misalkan dia bisa breakout 900, Bevin ini cakep sekali sih. Hari ini asing jualan, tapi kalau menurut saya ini bandarnya bukan asing ya, saham-saham kayak gini tuh. Tuh, dia juga udah breakout consolidation kalau menurut saya ya. Ini breakoutnya di 815 ini. Dan hari ini dia udah closing di 830. Menarik Bevin ini. Ini ya, dia di area konsolidasinya. Konsolidasi di area supply. Nih. Saya gambarin nih. Ini kan cukup besar, sebelumnya dia pernah konsol di situ juga.
Dan sekarang dia konsolidasi juga. Misalkan kita tarik sampai sini ya udah. Nah, sebesar ini ya. Ini kok sampai shadow ke atas. Tapi ini shadow doang yang sampai sana. Mungkin di sini. Nah, ini ya. Kalau misalnya kita lihat pakai yang tahun lalu ya dia belum breakout. Tapi kalau kita lihat yang deket-deket ini harusnya dia udah breakout. Seperti itu. Menarik, BVN ini belum ada anomali volume juga. Waktu spreadnya kecil, volumenya juga kecil, semakin bagus. Nah ini kalau misalkan dia bisa breakout 900 harusnya cakep banget sih BVN ini. Dan gak ada resisten lagi, all time high. Dia terserah mau naik sampai berapa itu. Tuh, ini juga fundamentalnya cukup bagus, sektornya juga cukup aman. Tidak sektor yang aneh-aneh ya. Seperti itu. Kalau support kuat sebenarnya dia di area sini 655, kemarin sempat false break sampai sini nih 600 tapi langsung comeback. Lumayan juga ya yang kemarin dapat di bawah ini. Harga 600, sekarang udah 800, dia naik 40% nih. Apalagi nanti dia berhasil breakout terus ke atas. Kalau saya lihat sebenarnya masih bagus si BVN ini. Kalau misalkan teman-teman mau buy on breakout, ya amannya mungkin tunggu breakout 900 sekalian, itu bakalan lebih oke. Juga kayaknya ada harmonic pattern, tapi saya belum bisa harmonic pattern, jadi nggak saya bahas, nggak tahu ini harmonic patternnya apa ini. Tuh. Kalau buy on breakout bisa di sekitar sini 855 sampai 900 kalau dia breakout itu bakalan cakep banget. Tapi kalau misalkan mau buy on weakness, supportnya dia terdekat ada di sini. Ini terdekat ya. 800 lalu setelah itu ada di 770 seperti itu. Tanda-tanda koreksi harusnya ada sih karena dia udah mulai masuk oversold. Nanti lihat aja waktu dia koreksi bagaimana, apakah ada divergence atau enggak, aman atau enggak divergennya dan lain sebagainya. Seperti itu. Kayaknya bentar lagi bisa dijemput buy on weakness sih. Itu bisa budgetin di area 800 sampai 770 kalau teman-teman mau buy on weakness di BVN. Tapi kalau udah punya barang, kalau menurut saya sih masih hold aja. Belum ada tanda-tanda aneh. Kecuali nanti dia bikin divergent untuk pelemahan tren dan lain sebagainya, itu baru siap-siap keluar. Masih cakep BVN ini. Tuh. Buy on breakout 900, buy on weakness 800 sampai 770. Next kita lanjut ke Pegas, Tebik, kemarin udah kita bahas. Kita coba ke INKP. Yang hari ini dijualin asing juga. Tapi teman-teman tenang aja ya, nggak semua saham itu bandarnya asing. Ada yang bandarnya lokal juga, dan asingnya sebagai pengganggu malah ya. Tuh. INKP rebound dari area demand-nya. Tuh di 8.200 tepat nih ya. Kotak yang bawah ini. Ini kan dia sempat konsol juga di sini ya, dengan high-nya 8.200 dan dia rebound dari 8.200. Sekarang dia udah masuk area demand lagi. Ini sebenarnya menarik juga kalau misalkan teman-teman mau buy di area sini ya. Harusnya oke sih ini. Ada divergent juga. Oh, ini cakep ini yang saham-saham kayak gini nih. Besok lari kenceng ini harusnya ini. Makanya kenapa dia lari ngebut ya 8.000 sampai 9.000 ini. Karena ternyata ada divergent ya. Di mana divergentnya nih. Harga ke bawah, tapi RSI maupun MACD ke atas. Dan kemarin dia udah ada tekuan, nah langsung ngebut ini naiknya. Masih cakep kalau menurut saya INKP ini. Tapi dia sekarang baru di area konsolidasi. Jadi mungkin nanti kalau misalkan sampai sini ya, sekitar 9725 atau 10.000 itu dia bisa turun dulu. Tapi kalau misalkan dia bisa breakout 10.000, harusnya cakep banget sih. Kalau menurut saya sekarang ini masih di area buy. Sekitar 8425 sampai 10.000 itu area buy-nya. Tapi bukan buat trading cepat ya. Buat long mungkin. Jadi kalau misalkan dia berhasil breakout ya udah hold terus kayak gitu. Bukan modelan satu candle keluar. Tidak seperti itu. Masih menarik kalau menurut saya buy chart INKP ini. Masih di area demand-nya. Kotak pink yang atas ini. Kalau mau beli bisa nyicil. Pokoknya kalau misalkan deket-deket 10.000 cicilannya kecil. Tapi kalau masih di 9.100 misalkan masuk agak beda besar 30% kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak kebeli semua, belinya setelah dia breakout. Seperti itu. Breakoutnya di 10.350-an. Itu angka breakoutnya INKP. Dari volume juga bagus juga. Kenaikannya ada volume, hari naik 5%. Terus juga MACD-nya Golden Cross. Setelah divergent, Golden Cross. Terus juga histogramnya naik, RSI naik. Cakep ini INKP kalau menurut saya. Tuh, cuman yang pasti batasi resiko juga aja. Jangan lupa stop loss-nya. Itu yang paling penting sih. Tuh, itu untuk INKP. Next, nggak afdol kalau kita nggak bahas adiknya ya. Tekim. Yang biasanya lebih liar. Tekim ini juga ada divergent ya.
walaupun tidak sebesar INKP. Ini harganya ke bawah di sini. Harganya ini pokoknya ke bawah. Kalau ini kan saya tariknya dari sini ya. Dia dari sini ke bawah, tapi RSI-nya ke atas. Tuh, cakep juga. Dan dia rebound-nya belum sebesar INKP. Jadi mungkin ini masih bisa potensial juga. Dan dia sudah masuk ke area demand-nya lagi. Sempat false break sampai 8975, tapi sudah kembali lagi. Kembali ke EMA 200 lagi. Menarik juga untuk si T-Kim ini. Sekarang juga baru di area support ini, sekitar 9.900-an. Ini kan area support ya, di 9.700 sampai 9.900. Seperti itu. Ini juga yang pasti dia baru di area demand. Kalau misalkan bisa sampai breakout 11.000, harusnya bagus banget si T-Kim ini. Tuh, bisa bikin double bottom juga ya, walaupun tidak terlalu rapi double bottomnya. Ini bottom 1, ini calon bottom 2 dengan breakoutnya di 11.500 seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau long, pegang panjang untuk T-Kim, INKP, bisa cicil-cicil aja di area sebelum breakout ini. Nanti kalau misalkan dia breakout, nah tinggal hold keras, ikutin dia naik sampai mana. Dan kalau misalkan dia breakout double bottom ini, kalau menurut saya target bisa sampai ke sini sih, sekitar 14.000 ke area supply sebelumnya nih, di area konsolnya ini. Cukup menarik, kemarin turunnya juga volumenya kecil-kecil ya. Waktu ngegas volume besar, waktu turun volumenya kecil-kecil. MACD calon golden cross, harusnya besok kalau dia tidak merah, golden cross ini MACD-nya, histogramnya udah mulai hijau, RSI ada divergent, ya ini tanda-tanda bakal rebound sih saham-saham kayak gini. Jadi memang kalau baru koreksi, pasar baru koreksi, itu cari saham yang kayak gini ya teman-teman ya. Cari yang ada story-nya, ada yang akumulasi, terus juga cari yang ada divergent-nya. Itu biasanya kalau rebound itu paling kenceng itu nanti. Menarik kalau menurut saya duo kertas ini bisa dijadikan watchlist kalau teman-teman pengen masuk. Sekarang kita masuk saham-saham yang dibeli oleh asing. Kita mulai dari Bank BCA. Yang hari ini gendong ya dia ya, sampai 33.000. Ini dia kepentok di resisten ini. Yang buat narik juga BBCA. Jadi dia sudah selesai konsolidasinya di area 32.000 ini. Dan hari ini bisa di 33.000. Nggak ada divergent ya. Seperti itu. Berarti sekarang BBCA ini baru ada di resisten karena 33.000 ini resisten ya. Sebelumnya kan support. Di sini dia resisten, di sini dia resisten, di sini dia breakout dan jadi support, jadi support, jadi support seperti itu. Nah, ini kalau misalkan bisa breakout 33.000 harusnya cakep banget sih ini. 33.000 itu bakalan jadi support kuat. Kalau misalkan dia bisa breakout 33.000. Jadi alangkah lebih baik kalau misalkan besok mau buy, belinya setelah dia breakout 33.000. Tapi kalau bentuk-bentuknya kayak gini tuh biasanya besok langsung breakout sih pagi. Seperti itu. Cuman amannya ya dilihat dulu aja. Kalau misalkan dia udah breakout 33.000, kalau ketinggalan bisa tunggu retest. Tapi kalau misalkan sempat beli di 33.000, ya nggak masalah. Seperti itu. Untuk supportnya ada di sekitar sini nih. Area 32.000 sampai 31.500 untuk Bank BCA ini. Tapi juga sayang juga ya pegang Bank BCA untuk trading. Mendingan buat long aja, maksudnya investasi gitu. 30.000, 33.000, hold sampai berapa gitu. Seperti itu. Target ya mungkin ke 36.000 all time high-nya dia. Kalau misalkan bisa breakout 33.000, kalau menurut saya ada potensi ke sana. Kalau misalkan bisa breakout seperti itu. Nanti kita cek aja. Next kita ke BBRI yang naik juga lumayan nih 2% ya. Dia udah sampai 4360 ini, udah deket 4.400. Nah, ini ya target kalau dari patternnya falling wedge ini ke sini sekitar 4.450 ini, udah lumayan dekat dari targetnya. Hari ini volumenya kecil, kemarin buangannya volume besar, hari ini volumenya kecil. Agak aneh sih, tapi masih belum aneh-aneh lah harusnya. Seperti itu. Kalau udah punya barang di bawah, tinggal pasang trailing stop aja kalau mau buat trading. Tapi kalau belum punya barang, lebih baik tunggu setelah dia breakout 4.460. Itu 4.400 lah setidaknya. Kalau dia udah breakout 4.400 itu oke kalau teman-teman mau entry di situ. Seperti itu. Tapi nanti kalau misalkan dia masuk area oversold, tunggu koreksinya dulu aja baru buy on weakness untuk Bank BRI.
Untuk sekarang supportnya masih lumayan jauh sih, ada di sekitar sini 4.200-an. Jadi lebih baik tunggu dia breakout, terus nanti mungkin dia koreksi ya. Breakout, ini masuk oversold, terus koreksi, dia ke support baru, nah baru entry di situ. Itu bakal lebih oke. Tapi kalau udah punya barang di bawah ya hold keras aja ini. Perjalanan harusnya bagus. Nanti tinggal kita lihat aja apakah dia divergent apa enggak. Kenaikannya berlanjut apa enggak, seperti itu. Next kita ke ICBP. Yang lama tidak kita bahas. Hari ini naiknya banyak, ada harusnya akumulasi sih ya ini. Asing juga beli besar 47 miliar ya. Menarik ICBP ini dari inflow-nya. Nah, ini dia langsung breakout ya, satu hari langsung breakout ini dari area konsolnya ini. Dia juga ternyata sudah divergent. Makanya kenapa dia langsung naik 5% ya. Ini tanda-tandanya udah kelihatan sih teman-teman sih. Nih, di mana tanda-tandanya ada di sini. Nah, ini harga turun. Tapi RSI-nya naik. Ini kan regular bullish divergent ya. Yang terjadi ya langsung naik 5% kayak gini. Ini memang udah kelihatan dan wajar sih kenapa dia hari ini naik 5%. Karena divergent ya orang-orang yang paham dengan divergent pasti beli saham-saham yang kayak gini. Tuh ketika dia rebound langsung ngebut sekali. Cakep, dia juga bahkan udah breakout sekalian resistennya ini, si ICBP ini. Untuk MACD baru golden cross, histogramnya udah naik tinggi juga. Kalau menurut saya target minimal ke sini nih untuk ICBP. Kalau punya barang di bawah ya, 9.300 dulu. Itu dia ada resisten di 9.300. Kalau misalkan dia bisa breakout 9.300, ini baru menarik sih harusnya. Kalau misalkan dia breakout 9.300 kan deket sama garis hijau nih. Garis downtrend channel dari tahun 2019. Kalau misalkan dia bisa breakout juga 2019-nya ini, itu bakal lebih cakep lagi. Seperti itu. Jadi untuk sekarang target 9.300 dulu. Kalau misalkan ICBP bisa breakout 9.300, harusnya waktunya bersinar ini untuk si ICBP ini. Dia juga bisa bikin double bottom juga. Bisa ya ini ya. Walaupun tidak terlalu rapi double bottomnya. Ini bottom 1, ini calon bottom 2. Seperti itu. Pokoknya angka kuncinya 9.300 saja. Kalau teman-teman udah punya barang di bawah, hold aja. Tapi kalau belum punya barang, lebih baik kalau menurut saya sih, kalau mau buat jangka panjang ya beli aja nggak apa-apa. Kalau dia masih di bawah 9.300. Tapi perlu diingat juga, untuk saat ini CBP masih downtrend ya. Mau pakai EMA 200, mau pakai garis trend, yang pasti dia masih downtrend. Jadi sebenarnya belum breakout dari downtrendnya. Kalau mau tunggu konfirmasi ya silahkan. Tapi kalau teman-teman agresif, berani entry sebelum dia breakout ya nggak masalah juga seperti itu. Dan dia udah rebound dari support kuatnya ini, dekat 8.000 ya. Kemarin dia sampai nyentuh 8.000. Cakep harusnya ini ICBP ini. Tinggal kita lihat aja nanti kenaikannya sampai mana. Kalau bisa breakout 9.300 harusnya bagus ini. Kalau bisa 9.300 ya minimal dia ke 10.500. Ini untuk ICBP. Kalau menurut saya seperti itu. Tinggal kita lihat aja besok. Next kita ke Bank Mandiri. Nanti sama Kalbi deh. Kalbi kok seperti yang menarik. Mandiri udah ke 6250 lagi. Nah, dia high-nya hari ini 6275. Jadi bisa aja dia udah breakout ya. Untuk dari histogramnya bagus, MACD-nya bagus, RSI yang bagus juga, dan udah di 6250. Ini udah deket-deket area breakout sih. Kalau misalkan belum punya barang, lebih baik tunggu breakout dulu aja. Breakoutnya di mana? Di 6500. Ya lebih baik tunggu kalau dia udah breakout 6500. Tapi harusnya kalau misalkan dia 6250 bisa breakout ya, itu minimal dia ke 6500. Dan kalau 6500 bisa breakout, dia minimal nutup gap di 6600. Karena dia masih ada gap dan belum tertutup. Tanda-tandanya bagus juga kok, dia diakumulasi asing. Dan ya harusnya bisa naik lagi sih ini, Bank Mandiri ini. Udah masuk juga ke EMA 200. Yang sebelumnya EMA 200, di bawah EMA 200 sudah mulai kembali lagi ke MA 200. Seperti itu. Dekat resisten kuat ini tapi sekitar 6350 sampai 6500 tuh. Kita lihat aja nanti apakah dia berhasil breakout. Jadi lebih baik tunggu setelah dia breakout aja lah 6500 ya. Seperti itu. Kecuali kalau udah punya barang di bawah ya hold keras aja Bank Mandiri ini.
tinggal tunggu dia breakoutnya aja. Harusnya sih breakout, harusnya kita lihat aja nanti. Nah, next kita bahas KLBF. Jarang kita cek KLB karena ini saham baru sideways ya. Nah, ini saya pakai Adair Fastbox. Kenapa? Karena dia saham sideways. Itu biasanya di masa konsolidasi ini saham sedang diakumulasi. Teman-teman cek aja pakai broker summary atau pakai aplikasi yang bisa ngecek akumulasi dan lain sebagainya. Itu biasanya ya, kalau saham sideways yang bagus, ada story kayak gini, itu biasanya baru diakumulasi. Nanti ketika dia breakout, dah larinya nggak karuan itu. Kayak contoh LPPF udah mulai lari itu setelah dia diakumulasi lama kan. Seperti itu. Dia juga dari rebound dari support kuatnya di 1440 ya. Itu area support kuatnya. Dan untuk area breakoutnya ada di sini 1635. Kalau teman-teman mau buy on breakout, ya lebih baik tunggu dia breakout 1635 aja. Tapi kalau mau buy on weakness, kalau menurut saya sekarang masih area buy on weakness. Itu biasanya dia konsol di sini sampai suatu saat dia breakout, dah langsung dia impulsif. Biasanya naik berapa persen gitu, rally gitu. Nanti kalau udah di atas, sideways lagi distribusi, terus naik turun dulu kan kayak gitu. Fasenya pasar itu. Yang pasti ini saham oke, dan saham apa ya? Saham ada cerita Kalbe itu. Orang sekarang tuh corona ini kan katalis yang bagus kan buat Kalbe itu. Yang lain-lain kemarin udah pada lari tapi si Kalbe masih belum sendiri. Seperti itu. Ya mungkin dia berat karena fundamentalnya bagus ya. Jadi bergeraknya lebih telat daripada kayak KF, INAF kemarin itu. Bisa dijadikan watchlist kalau misalkan dia ada breakout. Cukup menarik. Tapi volumenya masih kecil ya. Walaupun hari ini ada high volume breakout rata-rata ini juga ada saat-saat dia diakumulasi. Jadikan watchlist saja. Tapi bebas kembali lagi keputusan jual beli ke teman-teman semua. Next kita cek yang merah-merah. Kita cek dari apa ya? Beberapa udah kita bahas kemarin-kemarin ya, deket-deket ya. Arto mungkin ya, yang lama nggak kita bahas, yang iklannya udah ada di YouTube, udah ada di Instagram juga, si Arto ini. Cukup menarik Arto ini, hari ini turun 2%, tapi volumenya kecil ya. Tuh. Waktu turun di sini juga volume kecil, terus juga volume kecil. Kalau menurut saya ini dia baru konsolidasi, ini ya, di resisten ini. Ini high-nya kan 11.900, hari ini closingnya 11.850. Dia mungkin baru konsolidasi, kemarin setelah retest juga. Dan sebenarnya kalau misalkan teman-teman masih percaya Arto bisa naik lagi ya, itu area buy sih ini harusnya. Seperti itu. Cuman mungkin dia bisa koreksi dulu karena terjadi divergen. Kalau sampai ini golden cross ya. Tuh, kenapa? Ya ini karena harganya ke atas tapi RSI-nya ke bawah. Tuh, nanti kalau misalkan divergen dia bisa koreksi terus baru naik lagi. Kalau misalkan koreksi ya mungkin ke sini sih. Area 11.200-an ini sampai 11.675 seperti itu. Tanda-tandanya udah ada. Tinggal kita lihat aja apakah bisa sampai dia koreksi. Kalau RSI udah duluan ya dia ya, RSI-nya udah ada tekuan duluan untuk koreksi. Nanti kita lihat aja. Mungkin dia mau nge-retest neckline ini di sekitar 11.250 ini bisa. Itu support juga. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness di Arto bisa di 11.200, 11.250. Yang pasti stop loss jangan sampai lupa karena dia udah naik tinggi banget. Nah ini ya yang saya maksud kayak Kalbe ini masa akumulasi kayak gini nih. Sideways, nggak gerak, kayak gini. Nah, tiba-tiba kasih breakout, terus ini bear trap, namanya bull trap. Jadi dia mau bullish, tapi dibikin bearish dulu, biar pada kejebak, terus akhirnya naik, seperti itu. Itu fase pasar itu seperti itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai itu aja, di harga udah naik tinggi, stop loss jangan lupa, seperti itu. Itu untuk Arto. Tadi ya, buy on weakness-nya di 11.250, 11.200. Kalau mau buy on breakout, ya tunggu dia breakout 12.600. Seperti itu. Dia juga kemarin habis breakout kan, mungkin lebih baik di retest dulu ini, 11.200-nya. Next, kita ke yang hijau-hijau. Kita bahas dari Krakatau Steel aja mungkin ya. Karena setahu saya ini Krakatau Steel ini juga ada pattern menarik. Bullish penan. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingat bentuk-bentuknya juga kayak Antam kemarin kan, setelah dia breakout penan ini, terus akhirnya dia konsolidasi dulu sideways, membentuk sebuah base,
dan akhirnya breakout. Hari ini breakout dan bahkan udah di retest hari ini. Cakep kalau menurut saya, keras ini, dan dia udah selesai masa konsolidasi, ya harusnya sih dia rally. Volumenya juga bagus banget. Ini tanda-tanda saham yang apa ya, mau manggung sih kayak gini. Biasanya seperti itu. Menarik kalau saya lihat dari structure-nya. Dia udah breakout penan, udah breakout konsolidasi seperti itu. Dan kalau harga termurah ya sekarang ada di sini berarti 670. Itu supportnya dia saat ini. Karena dia udah breakout, resisten udah jadi support lagi. 670. Dia juga kalau nggak salah kemarin ada cerita, saya lihat berita gitu ya. Keras ini yang sebelumnya rugi berapa triliun sekarang ruginya berkurang. Kalau nggak salah ya, itu biasanya ada kode-kode dari bandar. Karena bandar itu juga butuh partisipasi publik. Dia udah kumpulin barang, ada partisipasi publik, dia naikin, nah nanti baru dia jualan seperti itu. Untuk target harusnya kalau penan ya ke sini 870 ini. Tapi apakah bisa ke sana ya nanti kita lihat aja ya. Seperti itu. Tapi dilihat udah menarik ini untuk si keras ini. Mungkin kalau mau aman bisa budgetin 2 kali pembelian di area 670 sama area 620. Tuh. Tapi kalau mungkin bisa porsinya 60-40 aja lah. 670 ini masuk 60%, kalau misalkan dia fast breakout sampai 620 masukin 40% ya. Tapi kalau misalkan dia nggak ke 620 ya udah arahnya tinggal ke atas doang ini si keras ini. Menarik sekali kalau misalkan dilihat dari market strukturnya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu aja untuk konten kali ini. Yang pasti pasar ini terlihat semakin baik ya. Pasar ini hari ini asing juga masuknya besar, transaksi mulai besar lagi, 12 triliunan per hari, blue chip mulai diangkat, diakumulasi, asing mulai masuk lagi. Ini tanda-tanda mungkin bisa bullish sampai akhir tahun sih. Dan harapan saya seperti itu juga. Tuh, mungkin tuh untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya dan salam cuan.